Kisah ini dimulai dengan Kasem, seorang pria yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Murph. Murph menuduh Kasem membawa sesuatu yang bukan miliknya. Sebuah lukisan yang sangat mahal tergulung di dalam tabung di punggungnya. Kasem bersikeras bahwa lukisan itu adalah milik bosnya, namun Murph meragukannya. Percakapan mereka penuh dengan ambiguitas, dengan Murph yang berusaha membuat segalanya menjadi jelas bahwa lukisan itu tidak seharusnya ada di tangan Kasem. Di tengah ketegangan ini, Kasem berusaha menepi, namun Murph tidak memberinya kesempatan. Ia ingin lukisan itu segera dikembalikan. Situasi menjadi semakin rumit ketika Luke, seorang pria yang tampaknya memiliki hubungan dengan Murph, mencoba menghubunginya. Luke sedang terburu-buru untuk mencapai bandara, namun ia tidak akan berhasil tepat waktu. Murph menyarankan Luke untuk naik kereta dari Bangkok ke Chiang Mai, di mana ia akan bertemu di lapangan terbang. Luke, yang tampaknya sering terlibat dalam petualangan semacam ini, merasa frustrasi. Ia tidak ingin lagi naik sepeda motor, kereta, atau bahkan bus. Ia hanya ingin Murph datang menjemputnya. Sementara itu, Murph dan rekan-rekannya, Deb dan yang lainnya, sedang dalam misi mereka sendiri, berusaha melacak keberadaan Luke. Adegan beralih ke Charlotte, seorang kurator museum yang sedang menghadapi masalah pribadi. Ia sedang dalam proses perceraian dengan suaminya, Harold, dan mereka berdebat sengit tentang hak asuh putra mereka, Thomas. Harold, yang digambarkan sebagai pribadi yang tidak setia, ingin mengambil semua perabotan rumah, termasuk sofa hijau yang dibenci Charlotte. Emily, seorang teman Charlotte, mencoba menengahi, namun Harold tidak mau berkompromi. Tiba-tiba, Luke muncul di museum tempat Charlotte bekerja. Charlotte terkejut melihatnya, dan mereka berdua terlibat dalam percakapan yang mengungkapkan masa lalu mereka yang penuh petualangan. Luke mencoba meyakinkan Charlotte untuk bergabung dengannya dalam sebuah misi baru, mencari air mancur awet muda. Charlotte, yang kini telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sebagai ibu, ragu-ragu. Ia merasa hidupnya telah berubah dan ia tidak lagi tertarik pada petualangan yang berbahaya. Luke dengan gaya khasnya mencoba membujuk Charlotte dengan mengatakan bahwa ia telah menjualnya kepada seorang pria bernama Owen Carver, seorang miliarder yang sedang sakit parah dan mencari obat untuk penyakitnya. Luke percaya bahwa air mancur awet muda dapat menyembuhkan Owen, dan ini akan menjadi petualangan terbesar dalam hidup mereka. Namun, Charlotte khawatir bahwa Luke hanya mengejar kekayaan dan kemuliaan, bukan kebenaran sejati. Luke terus berusaha meyakinkan Charlotte untuk bergabung dalam pencarian air mancur awet muda. Ia berargumen bahwa petualangan adalah esensi hidup, dan bahwa Charlotte, meskipun kini telah dewasa dan memiliki tanggung jawab sebagai ibu, tidak boleh kehilangan semangat petualangannya. Namun, Charlotte tetap ragu, khawatir bahwa petualangan ini hanya akan membahayakan dirinya dan putranya Thomas. Di tengah perdebatan mereka, Luke mengungkapkan bahwa petunjuk menuju air mancur awet muda tersembunyi dalam 6 lukisan mahakarya dari abad ke-17. Lukisan-lukisan ini, yang dibuat oleh 6 seniman berbeda, masing-masing menyimpan petunjuk rahasia yang, jika digabungkan, akan mengungkapkan lokasi air mancur tersebut. Salah satu lukisan ini adalah Kepala Kristus karya Rembrandt, yang kebetulan pernah menjadi koleksi Charlotte di museum. Charlotte terkejut mengetahui bahwa lukisan Rembrandt miliknya adalah palsu, dan bahwa Luke telah mencuri lukisan yang salah. Luke mengungkapkan bahwa ia telah menemukan Rembrandt yang asli, yang kini berada di dasar Samudra Atlantik Utara, di dalam berangkas kedap air di bangkai kapal Lusitania, kapal pesiar yang tenggelam selama Perang Dunia I. Misi mereka kini menjadi lebih rumit. Mereka tidak hanya harus mencari petunjuk di lukisan-lukisan lain, tetapi juga harus mengambil lukisan Rembrandt yang asli dari dasar laut yang berbahaya. Luke dan timnya, termasuk Deb dan Murph, memulai perjalanan yang menegangkan menuju bangkai kapal Lusitania. Mereka harus berpacu dengan waktu, karena badai besar akan segera menghantam, yang dapat membuat misi mereka semakin sulit. Di dalam bangkai kapal, Luke dan Charlotte
harus berhadapan dengan tekanan air yang ekstrim dan kegelapan yang pekat. Mereka berhasil menemukan brankas tempat lukisan Rembrandt disimpan. Namun, mereka tidak sendirian. Pihak lain yang juga memburu lukisan-lukisan tersebut tiba-tiba muncul. Terjadi baku tembak di dalam kapal yang tenggelam, menambah ketegangan dan bahaya misi mereka. Charlotte, yang awalnya enggan terlibat, kini menemukan dirinya terjebak dalam situasi yang berbahaya. Ia harus menggunakan semua keahliannya sebagai kurator seni dan pengetahuannya tentang lukisan untuk membantu Luke. Di tengah baku tembak, Luke berhasil mendapatkan lukisan Rembrandt yang asli. Namun ia harus membuat keputusan sulit untuk menyelamatkan Charlotte dari bahaya. Setelah lolos dari baku tembak di bangkai kapal Lusitania, Luke dan Charlotte berhasil menyelamatkan lukisan Rembrandt yang asli. Namun petualangan mereka belum berakhir. Mereka kini memiliki semua 6 lukisan yang menyimpan petunjuk menuju air mancur awet muda. Luke, Charlotte, dan tim mereka yang kini bergabung dengan Owen Carver, seorang miliarder yang sakit parah dan mencari obat untuk penyakitnya, melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menyadari bahwa petunjuk yang tersembunyi dalam lukisan-lukisan itu bukan hanya tentang lokasi geografis, tetapi juga tentang pemahaman yang lebih dalam. Mereka menemukan bahwa lukisan-lukisan tersebut memiliki tanda tangan rahasia yang berbunyi sex et unum, dalam bahasa Latin yang berarti 6 dan 1. Ini merujuk pada 6 kanvas dan 1 jalan. Setiap lukisan juga ditandai dengan huruf yang berbeda, D, K, C, E, dan V, yang dalam bahasa Latin berarti W. Mereka menyadari bahwa huruf-huruf ini membentuk sebuah anagram. Setelah berbagai upaya, Owen Carver dengan kecerdasannya berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Ia menyadari bahwa huruf-huruf itu membentuk kata wicked dan merujuk pada Alkitab jahat. Alkitab jahat adalah edisi Alkitab yang dicetak pada tahun 1631 dengan kesalahan fatal, kata tidak dihilangkan dari perintah jangan berzina, sehingga ayat tersebut berbunyi, kamu harus berzina. Para seniman yang membuat lukisan-lukisan itu adalah pelindung jalan, yang bertugas menjaga rahasia air mancur awet muda. Mereka menyembunyikan petunjuk dalam lukisan-lukisan tersebut, dan Alkitab jahat menjadi kunci untuk memahami jalan tersebut. Kini misi mereka adalah menemukan salah satu salinan Alkitab jahat yang langka. Mereka melacaknya ke sebuah perpustakaan di Wiener, Austria. Namun mereka tidak sendirian. Pihak lain yang dipimpin oleh Kasem juga memburu Alkitab tersebut. Terjadi pertarungan sengit di dalam perpustakaan, di mana Luke, Charlotte, dan Owen harus menggunakan semua keahlian mereka untuk melawan Kasem dan anak buahnya. Di tengah baku tembak, Charlotte menunjukkan keberanian dan kecerdasannya. Ia menggunakan pengetahuannya tentang arsitektur dan seni untuk membantu Luke dan Owen. Owen, meskipun sakit parah, menunjukkan semangat juang yang luar biasa, bertekad untuk mendapatkan obatnya. Luke, yang selalu mencari petualangan, menikmati setiap momen dari misi yang berbahaya ini. Pertarungan di perpustakaan berakhir dengan Luke dan timnya berhasil mendapatkan Alkitab jahat. Namun, mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka harus memecahkan kode yang tersembunyi di dalam Alkitab untuk menemukan lokasi air mancur awet muda yang sebenarnya. Mereka juga harus tetap waspada, karena musuh-musuh mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah berhasil mendapatkan Alkitab jahat dari perpustakaan di Wina, Luke dan timnya menghadapi tantangan baru, memecahkan kode numerik yang tersembunyi di dalam penyepuhan halaman Alkitab. Mereka menyadari bahwa kode ini terdiri dari 1029 digit pola berulang yang hanya menggunakan angka 1 hingga 7. Awalnya mereka mencoba berbagai metode kriptografi, seperti sifar rotasi, transposisi, dan bahkan sifar kunci asimetris, namun tidak ada yang berhasil. Di tengah kebuntuan ini, Thomas, putra Charlotte, yang memiliki bakat musik,
secara tak terduga menemukan kuncinya. Ia menyadari bahwa deretan angka tersebut bukanlah kode matematika, melainkan notasi musik. Ini adalah bahasa universal yang dapat dipahami oleh siapapun, terlepas dari bahasa atau budaya. Thomas memainkan melodi yang tersembunyi itu, dan Luke serta Charlotte segera mengenalinya. Lagu tersebut berjudul Water in the Desert, sebuah lagu kuno yang menghormati 7 keajaiban dunia kuno. Dengan petunjuk ini mereka memproyeksikan peta dunia dan menandai lokasi 7 keajaiban dunia kuno. Kemudian, mereka menempatkan jalan yang tersembunyi dalam lukisan-lukisan di atas peta tersebut. Hasilnya mengejutkan, semua 6 titik lukisan sejajar sempurna, kecuali 1. Ini adalah petunjuk terakhir, mengarah pada lokasi ke-7 dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih tersisa di dunia, Piramida Giza di Mesir. Dengan penemuan ini, tujuan mereka menjadi jelas. Air mancur awet muda berada di Piramida Giza. Mereka harus segera berangkat ke Mesir. Namun, Charlotte, yang kini lebih mengutamakan keselamatan putranya, ragu-ragu. Ia khawatir dengan bahaya yang akan mereka hadapi di Mesir, terutama setelah semua yang telah mereka alami. Luke berusaha meyakinkannya, berjanji akan menjaga Thomas tetap aman, dan bahwa mereka akan membawa tim keamanan bersamanya. Di sisi lain, Owen Carver, yang semakin sakit parah, menjadi tidak sabar. Ia mendesak Luke untuk segera pergi ke Mesir, mengabaikan kekhawatiran Charlotte. Ia percaya bahwa air mancur awet muda adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Luke, yang juga ingin membantu Owen, merasa terjepit di antara keinginan saudarinya untuk melindungi Thomas dan desakan Owen untuk segera menemukan obatnya. Misi mereka kini tidak hanya melibatkan pencarian artefak kuno, tetapi juga pertarungan melawan waktu dan moralitas. Mereka harus memutuskan seberapa jauh mereka bersedia melangkah untuk mencapai tujuan mereka, dan apakah hadiah di akhir perjalanan sepadan dengan risiko yang harus mereka ambil. Perjalanan Luke, Charlotte, Owen, Thomas, dan tim keamanan mereka akhirnya membawa mereka ke Mesir, ke situs megah Piramida Giza. Di sana, mereka bertemu dengan Profesor Bishara, seorang ahli sejarah piramida yang ditugaskan oleh Owen untuk membantu mereka. Profesor Bishara menjelaskan sejarah piramida dan ruang-ruang tersembunyi yang ada di dalamnya, yang ditemukan melalui teknologi mugrafi. Owen, yang semakin tidak sabar karena penyakitnya, mendesak untuk segera masuk ke dalam piramida, bahkan jika itu berarti melanggar protokol dan merusak situs kuno. Charlotte berusaha menenangkan Owen, mengingatkannya akan pentingnya menghormati sejarah dan mencari solusi dengan cara yang benar. Namun Owen, yang putus asa, tetap bersikeras. Di dalam piramida, mereka menemukan sebuah ruangan rahasia yang belum pernah diakses selama ribuan tahun. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah batu kunci yang harus dipindahkan untuk membuka jalan menuju air mancur awet muda. Namun, batu itu terkunci dengan sangat kuat, dan upaya tim keamanan untuk memindahkannya secara paksa tidak berhasil. Di tengah ketegangan ini, Luke dan Charlotte menemukan prasasti-prasasti kuno di dinding ruangan. Prasasti-prasasti ini berbicara tentang paradoks, berkat yang adalah kutukan. Malaikat itu adalah setan. Keselamatan bercampur dengan kutukan, dan yang paling penting, berbahagialah dia yang minum tanpa haus. Pria yang haus itu mengkhianati dirinya sendiri. Mereka menyadari bahwa air mancur awet muda bukanlah sekadar sumber kehidupan abadi, tetapi juga ujian moralitas. Air mancur itu akan memberikan kekuatan tak terbatas bagi mereka yang tidak haus akan kekuasaan, namun akan menjadi kutukan bagi mereka yang serakah. Luke dan Charlotte juga menemukan ukiran pohon kehidupan yang dilindungi oleh amber, sebuah resin yang terbentuk dari kulit pohon. Ini adalah petunjuk bahwa air mancur itu tidak dapat diakses secara paksa, melainkan harus dihormati dan dipahami. Di tengah perdebatan dan pertarungan melawan waktu, Kasem dan anak buahnya tiba di piramida. Mereka juga memburu air mancur awet muda,
berniat untuk menguasai kekuatannya. Terjadi baku tembak sengit di dalam piramida, menambah bahaya misi mereka. Luke, Charlotte, dan timnya harus berjuang untuk melindungi Thomas dan mencegah Kasem mendapatkan air mancur tersebut. Dalam kekacauan itu, Owen, yang semakin lemah, mencoba mencapai air mancur. Ia percaya bahwa itu adalah satu-satunya harapan untuk menyembuhkannya. Namun, Luke, yang telah memahami makna sebenarnya dari air mancur, mencegah Owen untuk minum. Luke menyadari bahwa Owen, dengan keserakahannya, akan menerima kutukan, bukan berkat. Pada akhirnya, Luke, Charlotte, dan Thomas berhasil mengalahkan Kasem dan anak buahnya. Mereka berhasil melindungi air mancur awet muda dari tangan yang salah. Namun, mereka tidak minum dari air mancur itu. Mereka memahami bahwa hadiah sejati bukanlah kehidupan abadi atau kekayaan, melainkan perjalanan itu sendiri, pelajaran yang mereka dapatkan, dan ikatan yang mereka bangun. Film berakhir dengan Charlotte dan Thomas yang kembali ke kehidupan mereka. Dengan pemahaman baru tentang petualangan dan arti keluarga, Luke, yang kini telah menemukan tujuan yang lebih dalam, melanjutkan perjalanannya. Mungkin untuk melindungi rahasia-rahasia kuno lainnya. Owen, meskipun tidak mendapatkan kesembuhan yang ia cari, mungkin menemukan kedamaian dalam pemahaman baru tentang kehidupan dan kematian. Air mancur awet muda tetap tersembunyi, menunggu